Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Carwani Ali dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan nampaknya di bulan ini akan lebih sering banyak banget melakukan proses bedah buku ya Sobat Adab. Dan seperti biasa salah satu segmen yang andalan di penerbit Adab dan juga salah satu pelayanan yang diterima oleh para penulis adalah sesi bedah buku gitu. Dan seperti biasa juga kalau proses bedah buku di penerbit Adab ini kita tidak hanya sekedar membedah bukunya langsung gitu secara pribadi gitu ya, enggak, tapi kita langsung datangkan penulisnya. Jadi teman-teman yang ada di rumah itu bisa menyaksikan langsung pemaparan kira-kira bedah bukunya ini tuh membedah tentang buku apa, konsentrasinya kemana, bukunya tentang apa, itu akan dijelaskan langsung sama penulisnya. Seperti itu ya Sobat Adab. Dan hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim selamat datang untuk Pak Supali Kasim ya di kantor penerbit Adab yang sangat sederhana ini ya Pak ya. Iya, oke. Jadi teman-teman buku yang akan kami bedah ini karya dari Pak Supali Kasim dengan judul Dari Dokumen ke Monumen gitu. Dan ini esai-esai pilihan dari tahun 1903 sampai 2024 ini ya Pak ya. Oke, wow luar biasa. Mungkin tak kenal maka kata sayang nih Pak Supali ya gitu. Sobat Adab yang ada di rumah kan yang nonton ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tidak hanya di Indramayu saja yang nonton gitu. Sampai ke Paris juga ya? Iya, ini banyak banget. Sampai Kanada Pak. Oke, jadi mungkin Pak Supali bisa memperkenalkan secara sekilas Pak Supali ini backgroundnya seperti apa dan juga kesibukan sekarang apa gitu bisa di-share ke kami. Sebelum ke bedah bukunya ya Pak ya. Oh iya. Silakan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Supali Kasim. Saya udah lama ya menulis. Wow. Awalnya konsentrasi menulisnya sastra. Dulunya sastra, gitu. ya. Kemudian merambah ke kajian seni, kajian budaya, sejarah. Juga beberapa bentuk ya, ada yang karya sastra berupa puisi, cerpen, novel, kemudian juga esai-esai, esai-esai budaya. Dan buku ini adalah esai-esai budaya. Jangan ke buku dulu Pak. Oke, jadi intinya ada lagi yang disampaikan dulu mungkin Pak, kesibukan sekarang mungkin? Ya, saya lebih banyak menulis. Oh, berarti memang udah background dari dulu itu adalah menulis dan seorang penulis gitu ya. Oke, jadi Sobat Adab itu sekilas mungkin tentang Pak Supali Kasim. Tapi anyway, for your information, dari apa yang saya dapat juga bahwa Pak Supali ini merupakan bisa dibilang sebagai budayawan dan juga sastrawan asal Indramayu yang lumayan terkenal banget gitu, khususnya di wilayah Jawa Barat ya Pak ya. Karena saya juga termasuk membaca beberapa profil yang Bapak ini dan perlu Bapak ketahui bahwa dulu kami ada punya tim gitu ya, waktu kontraknya belum selesai, dia adalah salah satu yang ngefans banget sama Bapak. Dia kayaknya kalau masih ada udah kayak, oh my god, Pak Supali gitu. Soalnya dia ini anak muda Pak, anak muda tapi dia suka banget dengan budaya kayak mengangkat budaya Indramayu gitu. Dia suka banget gitu Pak ya. Jadi keren banget dan teman-teman Sobat Adab perlu ketahui juga bahwa Pak Supali ini tuh udah sering banget mendapatkan banyak penghargaan ya Pak ya. Iya dong, berdasarkan dari profil di sini juga udah ada bukunya ini dia dijelaskan ya. Dari tahun lama banget ya ininya, bahkan dari 2001, 2003 gitu, 2024 penghargaan yang diraih sama Pak Supali Kalim ini nggak main-main guys. Jadi Pak Supali Kalim ini untuk dunia menulis gitu itu udah ini banget ya Pak ya, ditekuni banget bahkan sampai sekarang. Ya. Oke, luar biasa. Oke Pak, kita bisa langsung ke proses bedah bukunya ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, buku Supali Kasim Dari Dokumen ke Monumen. Ini kenapa Bapak menulis buku ini? Kalau dilihat dari pengalaman ya Pak ya, Bapak kan udah dari lama menulis nih, otomatis ada banyak, meskipun memang ada beberapa karya-karya Bapak juga yang udah diterbitkan gitu. Tapi untuk karya yang ini, kenapa Bapak mengambil menulis buku ini intinya gitu? Kenapa menulis buku ini? Boleh diceritakan ke kami Pak? Itu sebenarnya ringan gitu. Ringannya kenapa Pak? Boleh? Karena Bapak udah profesional banget nih. Tapi yang nonton kan tujuannya amat ringan. Maksudnya tujuannya amat ringan. Tulisan-tulisan yang ada di buku itu selama ini berserakan
Awalnya di koran-koran gitu kan, yang saya tumpuk di kamar, kadang-kadang kehujanan. Nah, saya berpikir gitu, kalau rusak, kalau sobek atau kalau hilang, hilanglah. Ya udah gitu ya, Pak. Saya berpikir, saya ingin membukukan sebagai dokumentasi. Biar nggak untuk hilang. Pribadi awalnya. Tapi ada baiknya juga disebar kepada teman-teman dekat atau orang lain. Betul. Bahwa beberapa kajian saya yang selama ini saya tulis di media massa sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang media sosial itu saya kumpulkan. Tapi ini hanya pilihan dari yang pilihan sebanyak itu. Ya mungkin kalau dibukukan semua bisa menjadi 4 buku. Berjilid-jilid lah gitu ya, Pak ya. Jadi tujuan dari awalnya aja untuk dokumentasi. Wow. Tapi dari beberapa sisi saya pikir ada beberapa hal yang menyangkut kebudayaan, menyangkut kajian kesenian, kajian sejarah, yang itu mungkin saja pada zamannya, misalnya tahun 90-an, momentumnya seperti itu. Tahun 2000-an mungkin ada hal yang berbeda. Yang kalau kita baca sekarang mungkin nggak terlalu relate gitu ya. Itu bisa jadi menjadi referensi, sumber. Bisa jadi seperti itu. Dan boleh dikatakan anak-anak zaman sekarang kan yang sudah akrab dengan medsos, dengan IT dan sebagainya, mungkin tidak tahu bahwa zaman itu pada saat itu tahun 90-an khususnya di Indramayu seperti apa. Betul. Dan dari buku itu saya kira ada gambaran perspektif saya bahwa kayaknya boleh nih gitu, karena walaupun tadi awalnya cuma buat pribadi, tapi kalau diterbitkan dan bisa dibaca untuk khalayak umum kan berarti bisa berbagi ilmu juga yang nggak tahu pada saat itu gitu ya Pak ya. Wow. Dan itu saya kira di Indramayu sebenarnya bukan hanya saya penulis sejak tahun 90-an, itu banyak. Bukan hanya saya. Tapi kebetulan saya menyimpan arsip-arsip itu. Sehingga saya timbul pemikiran, saya harus menerbitkan. Sementara teman-teman saya tidak tahu apakah mereka juga rajin menarsipkan atau ya udah sekali itu. Oke. Berarti awalnya itu ya Pak ya. Ya, awalnya seperti itu. Pantesan ini tadi saya juga kan baca-baca sekilas juga ya Pak ya, 2 hari sebelumnya tuh saya akan proses bedah buku dengan Pak Supali, jadi saya harus tahu gitu. Dan berdasarkan dari daftar isinya ini ya Pak ya, ini tuh kalau kita bilang ya Pak ya, kan ada buku dengan genre contoh politik, novel gitu atau apa. Kalau ini kan kalau dari daftar isi kan banyak ya Pak ya. Kayak ini ada tiba-tiba ini nih apa bahasa Sunda di Indramayu, terus tiba-tiba di pinggir jalan. Ini kan kayak semacam kalau misalkan kita ambil satu aja judulnya, sebenarnya kalau kita konsentrasikan jadi satu buku juga bisa kan satu genre gitu. Nah, kenapa sih Bapak kok kayak ini gitu banyak memasukkan dengan judul-judul ini tapi beda-beda ini? Bisa dijelaskan Pak dari babnya ini? Soalnya menarik gitu Pak. Itulah esai-esai kebudayaan. Kebudayaan itu mencakup hal yang luas dalam kehidupan. Ketika orang menganggap selama ini secara awam kebudayaan itu hanya kesenian, saya kira itu anggapan awam. Kebudayaan itu mencakup aspek seluruh kehidupan. Sehingga dalam esai-esai ini, esai-esai kebudayaan ini, beberapa hal menyangkut kehidupan itu mencakup seperti tadi Carwani menyebutkan ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bagian dari ekspresi kebudayaan kebudayaan, betul. Begitu pula saya juga menulis mengenai pilkada yang lagi momentum ini nih Pak. Olahraga, betul. Termasuk juga sejarah, betul. Itu adalah aspek kajian saya dari sisi kebudayaan. Fenomenanya apa? Sebagai contoh misalnya, saya menulis mengenai bahasa Sunda di Indramayu. Betul. Kalau di Jawa Barat bahasa Sunda itu mayoritas. Tapi sebaliknya kalau di Indramayu justru minoritas. Itu gimana tuh? Tapi itulah uniknya. Yang di Indramayu itu seakan-akan minoritas. Kalau saya perhitungkan ya kurang lebih 10% masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda. Betul. Yang terkonsentrasi dalam 2 dialek. Ada dialek
bahasa Sunda lokal, ada dialek bahasa Sunda Priangan. Nah, yang lokal itu yang menarik. Lokal itu ada di Desa Lelea dan Taman Sari, Kecamatan Lelea. Ada lagi Desa Parian Girang, Desa Bulan, dan Desa Ilir, Kecamatan Kanahaur. Sementara yang di Haurgelis, Gantar, dan Cikawung itu lebih ke dialek Priangan. Nah, yang saya tulis itu fenomena yang ada di dialek lokal. Yang beberapa kosakatanya itu ada yang berbeda dengan Sunda Priangan. Dan ketika dimuat di koran Pikiran Rakyat tahun berapa, 2000 berapa, respon dari orang-orang Sunda yang ada di Jawa Barat tuh cukup mengagetkan. Kok ada ya bahasa Sunda yang seperti ini? Oke, wow. Tapi ini memang ini sih Pak, berdasarkan pengalaman saya Pak ya, waktu di Jogja juga kuliah. Kan, oh kamu dari mana? Indramayu kan bagian Jawa Barat. Tapi bahasa, dibilang kita pakai bahasa Jawa ya Pak, tapi bahasa yang digunakan pun tidak seperti Jawa mereka. Nah, kita punya Sunda, tapi ternyata Sundanya juga tidak seperti mereka. Nah, itu salah satu keunikan yang mungkin salah satu yang ada di pikiran Bapak, itu menarik, itu bagian dari budaya yang perlu diangkat. Seperti itu salah satu contoh. Ya, itu juga saya tulis di buku esai ini. Bahkan ada yang menjadi makalah Kongres Bahasa. Itu saya tulis secara panjang lebar, tapi menggunakan bahasa daerah karena tuntutan Kongres ya waktu itu. Memang bahasa Jawa yang dari Indramayu ini bisa dikaji dalam 3 hal. Apa aja dari sisi dialek. Ada yang dialek temporal, dialek sosial, dan dialek kewilayahan. Temporal itu yang bagaimana? Temporal itu perkembangan bahasa Jawa berdasarkan waktu. Di dalam perkembangan bahasa Jawa berdasarkan waktu itu ada 3. Bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu sampai dengan Majapahit akhir. Wah, lama banget ya. Bahasa Jawa pertengahan, Majapahit akhir sampai Demak. Kemudian bahasa Jawa baru mulai dari Kerajaan Mataram tahun 1600 sampai sekarang. Nah, bahasa Jawa yang ada di Indramayu itu lebih menggunakannya dari Jawa kuno sampai Jawa pertengahan. Sementara yang di Jogja, Jawa baru, Solo itu ya Jawa baru. Makanya jadi beda. Ada perbedaan dan kalau dari dialek kalau temporal aja seperti diulik itu. Dari sejarah dan juga ininya. Misalnya ya, di sini istri suami itu kan rabi dan laki. Di Jogja itu kan dianggapnya kasar. Harus bojo. Padahal di dalam bahasa Jawa kuno, suami istri itu ya laki rabi. Kita kamusnya John Mulder tuh buka aja. Suami itu laki, istri itu rabi. Tapi di dalam bahasa Jawa baru dianggapnya itu kasar gitu. Makanya ada perbedaan. Berdasarkan dialek sosial. Di Indramayu itu hanya ada 2 tingkatan. Ngoko atau bagongan dan kerama atau bebasan. Hanya 2. Sementara di Jogja itu walaupun tingkatannya 2, tapi terbagi-bagi lagi. Bisa sampai 7. Di Indramayu 2 pun yang bebasan atau kerama itu tidak semua orang bisa. Bahkan mungkin hanya 30% yang bisa. Lebih kayak karena kita juga kan kadang tidak diajarkan sama orang tua dulunya juga gitu kan ada Pak. Nah, kalau berdasarkan dialek kewilayahan, ketika Mataram, Kerajaan Mataram tahun 1600-an, Sultan Agung itu berkuasa, kemudian menciptakan bahasa Jawa baru, pusatnya adalah daerah Mataraman, Jogja, Solo, sampai Semarang, sebagai titik gelombangnya di situ. Kalau teori gelombang kan semakin jauh dari gelombang, semakin mengecil kan? Nah, Indramayu kan jauh dari pusat ya. Jauh banget. Termasuk juga Cirebon juga termasuk Serang. Walaupun sebenarnya kita dekat sih Pak ya, kalau untuk soal Cirebon sama Indramayu, tapi tetap ada perbedaan tuh Pak. Ya itu perbedaan sub-sub dialek ada. Jadi tapi itu tetap masih satu bahasa. Yang berbedanya ada dialek, ada sub dialek, ada beda bicara. Dan itu keunikan dari budaya itu. Seperti itu. Bahasa Sunda juga sama. Ketika bahasa Sunda Priangan itu merupakan Sunda baru sebenarnya yang dipoles oleh zaman Sultan Agung. Sama. Karena pada waktu itu Kerajaan Mataram pada tahun 1600 sekian menguasai juga Jawa Barat. Itu.
Sementara yang ada di kandang haur dan lelea itu bagian dari masa lalu. Itu seperti itu. Sehingga di dalam bahasa daerah itu sebenarnya tidak ada bahasa kasar itu. Harusnya. Ya, kasar itu hanya perspektif mereka yang menggunakan bahasa baru. Karena kayak baru dengar, jadi kita itu harusnya nggak boleh gitu. Kecuali kepada orang yang asing. Tapi kalau dalam pergaulan yang sudah saling mengenal, saling tidak tahu ada gitu. kasar itu. Karena cuma hanya pembaruan aja. Ya, itu. Oke, wow, luar biasa ya Pak ya. Kita ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini berarti tanpa secara tidak langsung saya juga belajar banyak sejarah nih dari Pak Supali. Karena mungkin sobat adab yang di rumah juga mungkin, jadi ternyata seperti itu ya kalau diruntut gitu. Dan memang budaya itu sangat luas sekali gitu ya Pak ya. Sangat luas. Di dalam undang-undang kebudayaan ya, itu baru Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu. Objek pemajuan kebudayaan itu ada 10. Jadi tidak hanya seni, ada ritus, adat istiadat, bahasa, seni, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, keterampilan teknologi tradisional, kemudian apalagi itu ada 10 permainan rakyat. Nah, itu ada 10 objeknya. Artinya kalau awam menganggap bahwa kebudayaan itu apa sih? Kebudayaan adalah kesenian. Itu sebenarnya hanya salah satu unsur aja. Padahal dari kebudayaan itu banyak poin-poin. Banyak poinnya. Seperti tadi ada Darwani menyatakan sejarah ya. Sejarah Indramayu itu menjadi kajian saya yang paling banyak saya tulis di media massa. Sejak tahun 2000-an. Mengapa? Kenapa tuh Pak? Karena pertama kali saya baca secara intensif buku sejarah Indramayu yang diterbitkan oleh Pemda Indramayu tahun 1977, saya lihat pada bab pertama itu lebih berisi satu sumber, yaitu sumber Babat Dermayu. Itu terkenal banget tuh Pak. Salah satu teman yang saya ceritain itu ngefans karena itu. Beliau ini kalau cerita soal Babat Dermayu sama beliau juga udah gitu. Sehingga saya akhirnya belajar bagaimana untuk mengkaji, menelaah itu. Karena secara sepintar, masa sih sejarah itu hanya berasal dari Babat. Latar belakang pendidikan saya kan bukan sejarah, saya kan bahasa dan sastra. Saya belajar secara otodidak. Saya baca buku-buku kajian sejarah, ilmu sejarah dari beberapa profesor UI, UGM, Unpad, dan seterusnya gitu kan. Termasuk juga bagaimana saya bisa mengoreksi. Dan dari situ saya mengoreksi. Karena ada beberapa hal yang memang tidak tepat. Ada yang ini salah gitu ya. Salah satu yang tidak tepat itu apa? Ketika penentuan hari jadi. Hari jadi Indramayu. Oktober 1527. Saya sengaja waktu itu dengan beberapa teman membuat seminar sejarah Indramayu tahun 2007. Pada saat itu? Ya, mengundang beberapa guru besar. Saya ingat Profesor Dr. Sobana dari Unpad, guru besar sejarah Unpad itu menyatakan bahwa penentuan 7 Oktober 1527 itu aneh. Kenapa tuh Pak aneh? Nah, menurut itu yang saya kutip dan saya pegang. Di dalam buku sejarah Indramayu tahun 77 itu, 7 Oktober 1527 berasal dari satu surat 1400 saka. Jadi sebelum dikonversi menjadi 7 Oktober 1527 itu asalnya dari satu surat 1400 saka. Kata Profesor Sobana ini aneh. Karena satu surat itu adalah tahun Jawa Islam. Yang buku surat yang itu bukan yang momennya. Atau kalau tahun Islamnya, tahun Hijriahnya 1 Muharram. Kenapa tahunnya 1400 saka? Saka itu tahun Hindu. Kenapa digabung? Kalau mau 1 Muharram, berarti kan tahunnya Hijriah. Kalau mau 1 Sura, tahunnya ya tahun Jawa Islam. Kalau 1400 saka, ya harusnya tanggal bulannya menurut saka. Itu digabung. Dari situ aja sudah terjadi keanehan. Belum rentetan yang lain. Terus tiba-tiba kayak orang tuh kayak percayanya yang itu karena satu sumber yang itu yang dipercaya gitu kan Pak. Ya, karena selama ini memang yang dipegang oleh Pemda seperti itu.
Nah, saya terus tergerak gitu kan. Gerak melakukan penelitian, melakukan kritik. Saya menulis di beberapa media, Kompas juga memuat, Pikiran Rakyat juga memuat, media sosial. Sampai saya menerbitkan khusus buku kritik, yaitu Menapak Jejak Sejarah Indramayu tahun 2012 itu, yang diseminarkan di Jogja. Sampai terus saya mengadakan ini. Dan ternyata upaya saya itu sekarang boleh dikatakan mendapat sambutan dari Pemda. Baik nih Pak. Ya, dari beberapa hal yang menurut saya problem sejarah Indramayu. Artinya sejarah Indramayu itu perlu diteliti berdasarkan metode. Tahun 2022 dan 2023 Bapeda mengundang saya bersama tim untuk melakukan penelitian Bapeda Indramayu. Dan hasil kajian udah selesai. Gitu. Berarti panjang itu 20 tahun. Wow. Oke, kita balik lagi artinya saya menulis itu awalnya memang ekspresi pribadi ya, secara individu gitu. Tapi juga akhirnya menyentuh beberapa orang dan juga akhirnya kajian saya itu diterima oleh Pemda. Tentu saya melibatkan beberapa akademisi yang berlatar sejarah untuk mendukung ini itu ya, Pak. Jadi tidak semerta-merta gitu. Karena sejarah itu tidak hanya ketika menemukan sumber langsung bisa menjadi sejarah. Perlu harus dikaji ada fase metode. Dari yang mulai heuristik sampai dengan nantinya historiografi. Terakhir baru historiografi. Heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Seperti salah satu metode-metode yang digunakan. Metodenya seperti itu, metode sejarah. Jadi kalau selama ini yang saya anggap buku 1977 itu baru heuristik, baru menemukan sumber. Itu pun baru satu. Harusnya heuristik itu mengumpulkan sebanyak-banyak. Nah, nanti dari heuristik maju ke kritik terhadap sumber, baik kritik internal maupun kritik eksternal. Nah, esai-esai saya itu diantaranya menulis tentang itu. Tentu tulisannya itu bukan satu buku, tapi satu artikel, sehingga harus padat. Berarti salah satu ide untuk mengumpulkan menjadi terbitnya buku itu perjalanannya itu gitu, salah satunya gitu. Oke. Berarti kita balik lagi ke buku ini ya Pak ya. Itu. Ini dari sekian, ini next pertanyaan Pak, dari sekian banyak judul buku yang ada gitu ya, sampai pada akhirnya Pak Supali ini menetapkan buku, kayaknya ya sudah saya ingin menentukan gitu buku dengan judul Dari Dokumen ke Monumen. Itu ada tujuan tertentu nggak sih Pak? Kayak akhirnya saya menentukan buku judulnya ini deh gitu. Boleh silakan Pak. Penentuan nama atau penentuan judul itu memang sesuatu yang penting. Betul. Pertama, nama itu enak diucapkan, mudah diingat, tidak jelimet gitu. Dan ini kan kumpulan esai, bukan skripsi atau tesis yang harus panjang atau bahasa ilmiah gitu. Tidak harus populer. Mudah beberapa kali saya membuat judul untuk buku ini sebelum menetapkan ini. Prosesnya panjang juga. Panjang gitu. Kalau subjudulnya esai pilihan mah udah pasti itu. Itu proses panjang. Artinya saya menganggap bahwa judul itu bisa merangkum untuk sebuah buku dan semua karangan. Menggambarkan isi di dalam ini. Iya. Dan ternyata saya menemukan ini sebenarnya salah satu judul di dalam esai ini, dalam materi buku ini. Tapi saya pikir ternyata bukan hanya mengenai karangan salah satu artikel saja. Dari dokumen ke monumen itu keseluruhan. Karena saya anggap apa yang ada di dalam kumpulan esai ini sebenarnya itu dokumen. Sebenarnya itu arsip. Iya. Tapi arsip itu tidak statis. Arsip yang tidak mati. Arsip yang bisa dibuka, bisa dibaca. Dan menurut saya itu adalah tidak sekadar benda mati, tidak sekadar arsip yang ada di lemari yang tertutup,
tapi bisa menjadi monumen. Monumen apa? Menurut saya ini monumen pemikiran. Karyanya gitu ya. Ya, jadi dari pembacaan terhadap esai-esai itu, saya berharap ada imajinasi sebagai pemikiran. Setelah membaca atau pada saat membaca ini? Ya, pada saat atau setelah. Ya tentu saya berharap seperti itu, ada monumen apa? Pemikiran. Sebagai sebuah ide, sebagai imajinasi. Betul. Gitu. Karena apa? Karena menyangkut beberapa hal yang menyangkut kehidupan yang saya anggap sebagai unsur-unsur kebudayaan itu. Karena dari sini kebudayaan itu sebenarnya lebih mengarah sebagai jalan peradaban. Apa itu, Pak? Ya, karena definisi kebudayaan itu salah satunya adalah peradaban. Peralihan gitu dari peradaban itu civilization ya, artinya menyangkut kebiasaan kehidupan manusia yang beradab. Peradaban itu jadi tidak sekedar misalnya bahwa kebudayaan itu hanya soal ekspresi kesenian, tapi menyangkut kehidupan sisi-sisi secara menyeluruh, yang itu berarti peradaban. Nah, peradaban sejak tahun 93 sampai 2020 sekarang itu yang saya tulis dari beberapa sisi. Ada yang refleksi atau perspektif kebudayaan dari sisi seni, dari sisi sejarah, sisi bahasa, sisi politik, dan seterusnya. Dikumpulkan menjadi satu karya ini. Oke, wow. Next question, Pak. Ini pertanyaan agak lebih menantang lagi ya, Pak ya. Ini kan kita di awal ya, Pak ya. Di awal kan sudah di spoiler nih. Pertanyaan yang pertama kan sebelumnya, Pak, kenapa sih mengambil menulis buku ini gitu ya, Pak ya? Alasan Bapak tadi bilang di awal ya sebenarnya ringan sih. Saya tuh sebenarnya pengen untuk diri sendiri, tapi ternyata kayaknya boleh deh dibaca untuk pembaca gitu. Nah, tapi pertanyaannya, Pak, tantangan dalam menulis buku ini apa sih selain mengumpulkan arsip-arsip tadi yang sebenarnya kan ada yang nggak ditaruh di sini karena hilang entah gimana gitu. Boleh diceritakan, Pak? Gitu ya. Ya, tantangannya apa sih? Yang mengingatkan Bapak kalau misalkan ditanya nih, Pak, buku ini dari dokumen ke monumen tuh yang diingat selama prosesnya apa? Tantangannya? Yang teknis itu, yang teknis ya. Boleh, silakan. Ada beberapa tulisan di koran yang tidak ada di laptop, tidak ada di komputer. Teknisnya kan saya harus menulis ulang. Oh iya, betul. Apalagi zaman itu ya, Pak ya, zaman itu saya tulis ulang. Itu teknis. Betul. Persoalan berikutnya adalah ada beberapa hal yang bisa ada irisan dengan pihak lain. Bisa disebutkan? Ya, karena tulisan berupa esai ini, walaupun kajiannya dalam perspektif kebudayaan, pasti atau mungkin juga langsung atau secara tidak langsung akan menyentuh pihak lain, menyentuh orang lain. Iya, karena di dalamnya juga kan ada dari perspektif ini, politik dan lain-lain itu maksudnya. Itu merupakan tantangan bagi saya, karena perbedaan zaman itu sangat telah terlewati. Perbedaan zaman telah terlewati. Tapi zaman yang ketika saya tulis itu memang terjadi seperti itu dalam perspektif saya. Jadi real gitu ya, Pak ya. Pada saat terjadi seperti itu. Tapi takutnya ternyata ini kan dibaca, diterbitkan sampai sekarang juga ya. Jadi saya takutnya ada perbedaan pendapat yang kok lo begini gitu. Nah, maksudnya gitu kan? Ya, artinya secara subjektif. Esai itu kan tulisan subjektif ya. Ya, saya mengakui seperti itu. Ini ada apa namanya? Kekhawatiran. Tarik menarik pemikiran dan perasaan. Saya harus menerbitkan nggak? Akhirnya saya pilih menerbitkan. Karena saya lebih condong bahwa ini adalah monumen. Ini adalah monumen yang bisa menjadi pemikiran orang lain, pemikiran di samping pemikiran saya, pemikiran bersama. Karena nanti kan ke depan membutuhkan referensi yang mendukung pada masa itu yang ternyata kalau tidak ada bukti dimonumenkan itu kan nyarinya gimana gitu ya. Itu dalam perspektif sejarah ini bisa menjadi sumber primer. Karena ditulis oleh penulisnya secara langsung, bukan menurut orang lain. Betul, penulisnya secara langsung dan juga ada pada saat itu. Ya, ada pada saat itu, betul. Oke, wow, luar biasa, Pak.
Berarti oke, kita balik lagi ke buku ini. Dari yang sudah dipaparkan tadi ya, Bapak juga menjelaskan di sini buku ini tuh berisi beberapa dokumen-dokumen yang membahas tentang sisi dari politiknya ada, dari sejarahnya ada, apalagi budaya yang punya sub-subnya tersendiri gitu. Kalau ada pertanyaan nih Pak dari warganet ya, netizen kalau zaman sekarang bilangnya ya. Ini buku jadi kalau misalkan jadi gongnya Pak, jadi gongnya untuk orang bisa membeli atau memiliki atau ada ketertarikan lah membaca buku ini, nggak cuma dari judul gitu. Apa sih Pak gong dari isi buku ini yang kayak kamu harus beli sih, kamu harus baca gitu? Itu apa? Boleh Pak? Gongnya gini, kalau ingin tahu khususnya Indramayu pada masa 90-an, 2000-an, yang bagi anak muda itu tidak mengalami zaman itu, peralihan yang peradaban itu tuh, baca buku ini. Oh, jadi simpel aja tuh ya Pak. Kamu ingin tahu sejarahnya, khususnya tahun 90-an sampai 2000-an awal. Bagi anak muda yang ingin tahu Indramayu khususnya dan Indonesia umumnya, baca buku. Oh, berarti ini mencakup tidak hanya Indramayu juga? Bukan hanya Indramayu. Oke. Misalnya saya menulis mengenai pemilihan presiden. Pada tahun 2000 awal 2 ya, pemilihan presiden itu 2002 atau 2003 ya, 2003. Itu kan pertama kali pemilihan presiden secara langsung. Oh iya, Ibu Megawati yang ke timur kalau nggak salah. Itu kan yang menang itu tahun segitu ya Pak. Yang tahun segitu lah. Pemilihan presiden langsung itu SBY ya. Itu saya tulis awalnya gimana gitu. Salah satu sejarah yang dan saya menghubungkan dengan bahwa demokrasi semacam itu sebenarnya sudah berpuluh tahun berlangsung di desa-desa dalam pemilihan kumuh. Oh, saya juga tadi ngintip di sini ada yang presiden juga cemburu karena itu Pak, saya baca. Menarik. Nah, itu berarti salah satunya juga maksudnya mengkaitkan tidak hanya Indramayu tapi di Indonesia juga pada masa itu. Termasuk juga misalnya ketika kegerahan Panwaslu. Panwaslu pertama ya, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat ya. Panwaslu apa Bawaslu ya, zaman itu. Bawaslu itu sudah dibentuk, pengurusnya sudah ada, tapi anggaran belum turun pada saat itu. Sementara partai-partai, caleg-caleg itu sudah kampanye, secara walaupun bendera setarnya belum diangkat. Artinya menurut Komarudin, bagaimana Bawaslu, Panwaslu mau mengawasi? Kok sudah jalan? Ini sudah jalan, sementara kami belum diberi anggaran. Betul. Artinya dalam sistem ketatanegaraan ada perjalanan yang tertati-tati demokrasi. Pada awal demokrasi, yang contohnya pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu. Yang itu menurut saya, itu bagian yang saya harus catat. Sejarah yang sudah jalan di masyarakat ya Pak ya, yang sekarang lagi ramai, yaitu demokrasi itu padahal itu sudah ada dari zaman itu. Kemudian saya pernah menulis juga hak warga negara dalam memilih ya. Tapi saya mengaitkan dengan kondisi psikologis tokoh-tokoh wayang. Nah, kenapa itu Pak? Di dalam tokoh-tokoh wayang, baik Mahabharata maupun Ramayana, seringkali tokoh-tokohnya itu mengalami ambiguitas. Kondisi psikologi yang mau memilih kemana, ini nggak enak, ini nggak enak. Ragu gitu, ada keraguan. Nggak enak. Misalnya Adipati Karna. Adipati Karna itu kan putranya Dewi Kunti, yang dilahirkan oleh Dewi Kunti. Tetapi oleh Dewi Kunti itu dibuang. Kemudian diambil oleh Duryudana. Dalam hal ini adalah dari kerajaan Kurawa, yang dalam posisi berlawanan antara Pandawa dan Kurawa. Ketika terjadi perang Bharatayuda antara Pandawa Kurawa, Adipati Karna ikut siapa? Satu sisi dia anaknya Kunti, kubu Pandawa, sisi lain dia dipelihara oleh Duryudana dari pihak Kurawa. Itu konflik psikologis seperti itu terjadi. Karena harus memihak kemana gitu. Ini ibu saya, tapi ini yang membesarkan saya. Dan bukan hanya Adipati Karna, banyak. Resi Bisma juga mengalami seperti itu. Pada episode yang berbeda, Prabu Salya juga mengalami hal yang serupa, dan banyak yang lainnya. Itu saya gambarkan pada pemilihan di Indonesia.
Jadi orang ketika memilih itu sudah melampaui keraguan-raguan. Ini keluarga saya nyalek gitu. Atau biasa kalau yang zaman sekarang kayak kalau kamu deket sama salah satu RT apa berarti kamu ini gitu kayak yang terjadi di keluarga saya nyalek. Tapi saya itu dekatnya sama ini lawan dari biaya hidup saya ini. Kemana? Yang terjadi sekarang gitu ya. Seperti itu. Bapak memasukkan itu di dalam karya ini juga untuk mengapa memilih itu seperti itu. Wow, oke. Berarti kalau kita balik lagi gitu ya Pak ke buku ini dengan tadi mengatakan tujuannya ini ringan, di dalam isinya juga ini beragam, bla 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 bla. Salah satu gongnya adalah poinnya ini itu gitu. Ini pertanyaannya ini Pak. Bapak punya ini nggak target segmentasi untuk pembaca buku ini tuh untuk siapa? Soalnya tadi di awal kan Bapak bilang ini cocok nih kalau buat kamu yang pengen tahu sejarah Indramayu. Apakah untuk orang Indramayu saja atau secara luas? Boleh silakan. Bagi anak muda pertama bagi anak Indramayu bisa menjadi referensi masa lalu. Yang kedua adalah bagi mereka kaum pemikir, kaum intelektual. Berarti bebas itu? Iya bebas, bukan hanya Indramayu ya. Bukan, terutama sekali adalah para mahasiswa, intelektual, pemikir, peneliti. Saya kira ini cocok banget untuk referensi. Kemarin juga sudah dibaca dan dibahas oleh Ketua Komite Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Buku ini buku ini keren banget. Pak Suratin itu mengatakan bahwa buku ini seperti kita mengantar kembali perjalanan yang dari mulai start peradaban manusia itu, peradaban kebudayaan itu, kemudian akan menuju kepada finishnya apa. Dengan membaca buku ini kita seperti digenapi, seperti disempurnakan untuk melakukan start. Seperti itu. Berarti kayak gambaran start awal, terutama untuk tahun ini, gitu, tahun itu sampai tahun ini. Sebagai perbandingan. Iya, perbandingan dan juga referensi, gitu mah. Kemudian jangan lupa, saya menulis esai ini tetap perspektifnya budaya, kajiannya budaya. Pegangan teguhnya. Artinya beberapa diksi, beberapa yang ada di perbandingan mengenai fenomena, mengenai peristiwa, ada sisi-sisi budaya. Contoh misalnya saya mengkritik IPM Indramayu yang dari tahun ke tahun itu, misalnya ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat, ranking Indramayu itu ranking 27, ranking 26, ranking terakhir pertama atau ranking terakhir kedua. Nah, perspektif saya dalam kritik itu memperbandingkan dengan cerita rakyat Sayyidah Saini. Oh iya, yang kembali itu. Sayyidah Saini itu lahir penari itu tuh ya Pak? Ya, Ronggen. Penyanyi dan Ronggen. Sayyidah Saini itu lahir dalam keadaan miskin, kemudian ditinggal ibunya meninggal, kemudian punya ibu tiri. Artinya perjalanan hidupnya itu selalu miskin sejak awal. Digambarkannya gitu ya Pak ya? Dongeng rakyat. Bahkan Pak, yang sekarang ada monumen yang di Jembatan Suka. Ya, termasuk di situ. Nah, ya itu gimana Pak? Kemudian ketika menemukan jalan hidup menjadi Ronggen, banyak saweran, dan menjadi kaya, ternyata juga kekayaannya itu didapat dari hasil yang tanda kutip itu. Sehingga kembali ke miskin sampai dengan meninggal. Iya. Nah, saya memperbandingkan atau menyangkutkan hal ini, jangan-jangan Indramayu ini karena gambaran Sayyidah Saini selalu diliputi oleh kemiskinan. Iya, kayak miris gitu ya. Iya, baik kemiskinan berdasarkan kultural atau kemiskinan berdasarkan struktural. Apa kemiskinan yang kultural? Budaya. Contoh misalnya, Dea Carwani tahu ya bahwa yang namanya nelayan di Indramayu itu, ikan itu tidak perlu ditandur, tinggal ngambil aja istilahnya. Bahkan sekarang nelayan Indramayu itu sampai dengan Papua. Tapi dalam struktur kemasyarakatan, nelayan itu adalah paling miskin. Kenapa bisa begitu?
Itu kan kultur. Iya. Pendapatannya banyak, tapi tetap miskin. Walaupun hanya 1-2 yang bisa keluar. Tapi maksudnya secara mayoritas gitu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi apakah itu merupakan Said itu merupakan gambaran Indramayu? Iya, bahwa sejak lahir sampai besar sampai mati dan pada miskin terus. Tapi memang data yang terbaru juga kemarin ya Pak, kita sempat bahas sama salah satu penulis, dia asal Indramayu juga, membahas topik dia politik, tapi memang khusus untuk target segmennya Indramayu, dan secara data Indramayu itu juara 3 di Jawa Barat termiskin Pak. Agak miris. Itu artinya saya kajian kebudayaan itu ya perbandingan aja dengan cerita rakyat seperti itu. Tentu perbandingan itu bukan tidak punya tujuan. Asal gitu. Harus punya tujuan. Tujuannya ya harusnya jangan seperti itu. Iya. Ada cara lain supaya tidak terbelenggu oleh itu. Kemudian pernah saya kritik juga mengenai Sungai Cimanuk. Oke, kita udah pasti nggak asing lah. Ya, apa saya tulis judulnya Cimanuk Gugusan Sejarah yang Terputus. Waktu itu dimuat di Harian Kompas. Saya melihat waktu itu bahwa Cimanuk itu bagian dari sejarah Indramayu. Ya, baik Cimanuk itu nama sungai maupun nama pelabuhan. Yang pada waktu kerajaan Sunda, sah bandarnya dari kerajaan Sunda. Bahkan pengelana Portugis Tommy Pires itu datang ke Cimanuk menyaksikan bahwa Sungai Cimanuk itu sungai yang indah. Kemudian ada pohon-pohon besar di tepinya. Di sebelah barat adalah orang Sunda, di sebelah timur orang Jawa yang hidup rukun dan saling komunikasi secara sosial dan niaga. Artinya, saya bayangkan bahwa Cimanuk itu bukan hanya urat nadi, tapi juga membentuk estetika daerah. Nah, pada tahun itu saya lihat Cimanuk yang ada di kota Indramayu itu sudah dimatikan ya. Aliran airnya kan sudah dibelokkan lewat bangkir itu. Betul. Sehingga yang karena dengan alasan selalu banjir. Tahun 85 kalau tidak salah diputus itu. Sehingga aliran air itu tidak mengalir ke Indramayu kota, air itu menjadi menggenang. Gitu pada tahun itu sampai dengan tahun 2000-an Cimanuk kota itu alirannya menggenang dan ditumbuhi oleh ilalang-ilalang. Di pinggirannya itu ilalang dan tumbuhnya nyamuk-nyamuk kan, mekarnya nyamuk-nyamuk. Saya bayangkan kenapa tidak seperti Sungai Musi yang digarap sebagai aset wisata. Betul. Atau kalau yang mau hebat lagi Sungai Chao Phraya di Bangkok gitu, seperti itu. Tentu saya kritik keadaan seperti itu. Dan saya bersyukur sekarang ditata. Yang makanya sekarang tuh ya Pak ya ada taman-taman pinggir. Nah, itu sekarang sudah ditata. Tanpa saya mengatakan bahwa karena itu tulisan saya enggak juga. Tapi maksudnya memang salah satu bukti nyata itu alasan kenapa sih Bapak membuat karya itu memang ada alasannya. Dikritik juga karena memang tujuannya baik juga gitu. Oke, wow. Itu. Salah satu mungkin 10 tahun kemudian pemikiran itu menata sungai itu. Jadi mengapa saya sebut ini dokumen yang sekaligus monumen. Ketika Cimanuk belum ditata, saya pernah menuliskannya. Udah ada sebelum ada Cimanuk Pak, ibaratnya gitu ya. Itu sudah saya tuliskan mengenai Cimanuk yang belum ditata itu. Oke. Wow. Oke, Pak, tidak terasa nih Pak ya, waktu udah di ujung akhir. Mungkin saya ada 2 pertanyaan aja terakhir. Jadi mungkin pertanyaan yang ini itu harapan dari karya Bapak yang terutama dari judul dari dokumen ke monumen ini, harapannya apa sih gitu? Selain memang untuk diri sendiri atau untuk referensi orang lain atau gimana, tapi ada harapan yang paling dalam gitu untuk Bapak, untuk Sobat Adab. Itu silakan. Fenomena sekarang ini ada medsos. Kita lebih suka pada visual. Betul. Audio tontonan, visual. video. Visual. Itu memang perjalanan peradaban memang seperti itu. Di samping media itu juga bisa memuat yang berupa tulisan. Kalau saya kan bagian dari orang jadul, orang zaman dulu yang menulis gitu. Menurut saya bisa melakukan alih wahana dari tulisan itu, kemudian dialih wahanakan menjadi media audiovisual, penggambaran itu.
Jadi contohnya bisa difilmkan atau ya difilmkan dengan durasi yang tidak lama, dengan durasi yang tepat. Gitu. Misalnya mengenai kita misalnya berpikir, saya ingin memotret tentang Cimanuk di kota yang sekarang. Perbandingan ya tentu potret itu jangan hanya zaman sekarangnya aja, zaman dulunya seperti apa, zaman dulunya seperti apa bisa ngambil dari sini. Jadi mendukung karya itu gitu ya Pak ya. Dalam bentuk audiovisual, tentu dengan narasi-narasi yang tepat. Begitu pula misalnya ada fenomena bahasa Sunda di Indramayu. Kenapa berbeda? Ya, gitu. Ini bisa menjadi referensi. Begitu pula mengenai sejarah. Sejarahnya di dalam. Dan ini esai ya Pak. Jadi kayak dokumen yang memang nyata pada zaman itu dan sudah dibukukan, dan ini langsung gitu dari Bapak gitu ya. Itu bisa menjadi sumber inspirasi. Dan sangat menarik kalau kita mengemasnya juga berdasarkan dari kehidupan yang sekarang juga gitu ya Pak. Tentu secara hal yang lain ya, misalnya dalam bentuk tulisan, misalnya apakah kajian ilmiah atau skripsi dan seterusnya, ya bisa menjadi referensi. Tapi ini juga sebenarnya nggak cuma targetnya orang Indramayu juga ya Pak, sekali lagi, tapi untuk semuanya Pak. Atau misalnya bahkan kata Kang Ahmad Suratin di Bandung itu beruntung di Indramayu ada Supali. Harusnya di kabupaten lain atau di daerah lain ada Supali yang dokumen yang dibuat itu untuk bisa mewakili sejarah tiap kotanya gitu ya, tahu pergeserannya seperti apa melalui tulisan-tulisan itu. Kami sangat beruntung nih Pak bisa ngobrol langsung dengan Bapak. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya sebelumnya untuk waktu yang sudah diluangkan untuk membedah buku yang luar biasa ini. Jadi Sobat Adab itu ya udah langsung mendengarkan dari penulisnya Bapak Supali Kasim gitu, dengan karyanya yang kita bedah hari ini dengan judul Dari Dokumen ke Monumen. Semoga harapan dari Pak Supali mengenai buku ini juga bisa terrealisasi, dan diharapkan untuk Sobat Adab di rumah juga bisa barangkali ingin membeli buku ini atau membaca buku ini dengan tujuan untuk menjadikan referensi gitu ya Pak ya. Sangat direkomendasikan banget. So, segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.